harta haram itu ada salah satu disebabkan oleh akadnya. Bisa jadi zatnya halal, bisa jadi dia bukan milik orang, tapi disebabkan akadnya tidak sesuai dengan syariat, maka yazharu asarahu fi mahallihi, berdampak dia terhadap objek yang diakadkan. Misalkan kasus transaksi di dunia online, misalkan kasus GoFood. GoFood itu kan secara akad, secara zat dia itu bukan milik orang, zatnya halal, tapi ketika akadnya tidak syar'i, maka GoFood dibeli makanan dengan akad GoFood, transaksi GoFood, maka makanan menjadi tidak halal. Tidak halalnya di mana? Di akadnya, tak syar'i. Kenapa tidak syar'i? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatik wansur alaina rahmatak wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat Allah atas titipan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu semua kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilafzin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan 2 pekan yang silam kita telah membahas urgensi dari akad dalam perkara muamalah. Nah, pada pertemuan ini kita mencoba mengulas, mengkaji lebih lanjut apa sebenarnya akad itu sendiri. Perkara akad ini dilakukan atau dipraktekkan oleh seorang, terutama muslim, itu karena konsekuensi dari keimanan. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, penuhilah akad-akad atau janji kalian. Nah, maka dari itu kalau kita lihat Bapak Ibu, akad itu secara makna lughahnya itu berasal dimaknai sebagai ar-rabtu al-ihkam atau qiyah. Rabtu ikatan, al-hikam penguatan, atau qiyah pengukuhan. Jadi orang yang berakad itu ada ikatan. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam kitabnya Al-Buyu' Al-Qadimah Al-Mu'asyirah yang ditulis oleh Syekh Yusuf As-Sabatin, di mana beliau menjelaskan ayyurab al-akad itu aqada jablain. Akad itu aqada jablain. Aqada jablain itu maknanya ayyurabtul wahid bil akhar, mengikat satu dengan yang lain. Artinya orang yang berakad itu punya ikatan satu dengan yang lain. Bila terjadi akad maka terjadinya ikatan. Ikatan itu bentuknya adalah hak dan kewajiban. Dalam jual beli, ketika terjadi akad maka ada hak, ada kewajiban. Ya, ada hak, ada kewajiban. Kenapa? Karena mengikat. Apa yang mengikatnya? Akad. Sama halnya dengan akad nikah.
Laki-laki perempuan sebelumnya ketika belum diikat dengan ikatan akad nikah maka tak boleh berdua-duaan. Berdua-duaan itu namanya berkhalwat. Ya, khalwat, berdua-duaan. Sehingga tidak dihalalkan oleh syariat laki-laki perempuan itu berdua-duaan. Namun setelah terjadi akad, yakni akad nikah, maka laki-laki perempuan tadi bisa terikat sehingga ada hak si laki-laki dan ada kewajibannya. Sebaliknya si perempuan pun ada hak dan juga kewajibannya. Nah, apa yang mengikatnya? Lagi-lagi akad. Itulah makna menurut Syekh Yusuf As-Sabatin, aqada jablain ayyurabtul wahid bil akhar, mengikat satu dengan yang lain. Nah, namun Bapak Ibu yang berbahagia, yang mau kita tarik ambil pemahaman dari makna akad ini tentu tidak sekedar makna bahasa, karena makna bahasa dalam hal demikian belumlah menggambarkan secara utuh dari makna akad itu sendiri. Maka dari itu kita perlu melihat dari makna istilah dari akad, di mana dirumuskan oleh para ulama. Misalkan dijelaskan akad itu huwa irtibat ijabi qabulin ala wajhi masru' yazharu atharahu fi mahallihi. Akad itu adalah irtibat ijabi qabulin, terikat antara ijab dan qabul. Maka dikatakan akad mesti ada ijab dan qabul. Kalau tidak ada ijab dan qabul maka tak terjadi akad. Nah, ijab itu yang mana? Ungkapan pertama. Dijelaskan dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, ditulis oleh Imam An-Nabhani. Ijab itu ungkapan pertama. Ungkapan pertama, sementara qabul ungkapan berikutnya. Itulah makanya dulu orang tua-tua kita di kampung kalau belanja dia ke warung, selesai belanja sebelum pulang pasti dia bilang, beli ya, jual. Nah, itu ijab qabul. Akad mesti ada ijab qabul. Ijab qabul terikat. Jual ya, itu ungkapan pertama disebut sebagai ijab. Beli itu disebut qabul karena ungkapan berikutnya. Nah, akad irtibat ijab biqabulin. Bapak Ibu yang berbahagia, meski ada ijab dan qabul, namun ijab qabul itu ala wajhi masyru'in. Ijab qabul itu harus sesuai dengan syariat, ketentuan syariat. Apa yang menjadi ukuran sesuai tidaknya dengan ketentuan syariat? Maka ijab qabul itu mesti memenuhi dua hal. Pertama rukunnya, yang kedua syarat akadnya. Kalau rukun dan syarat akad terpenuhi, maka ijab qabul atau akadnya masru', sesuai syariat. Sama halnya dengan solat Bapak Ibu. Syarat solat diterima kalau memenuhi rukun dan syarat. Rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, maka solatnya diterima secara fikih. Nah, begitu juga akad. Akad kalau terpenuhi rukun syarat, maka akad itu masru'. Ijab qabul itu masru'. Kalau ijab qabul tak terpenuhi rukun dan syarat, maka ijab qabul tidak masru', sehingga akadnya tidak masru'. Nah, kalau tidak masru', maka ditegaskan lebih lanjut, yazharu atharahu fi mahallihi, sehingga akad itu berdampak terhadap mahallul akad, objek yang diakadkan. Inilah makanya kenapa pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya dijelaskan, kalau harta haram itu ada salah satu disebabkan oleh akadnya. Bisa jadi zatnya halal, bisa jadi dia bukan milik orang, tapi disebabkan akadnya tidak sesuai dengan syariat, maka yazharu asarahu fi mahallihi, berdampak dia terhadap objek yang diakadkan. Contoh jual beli, yang diperjualbelikan air mineral, zatnya halal Pak, dia bukan milik orang lain. Kita beli dengan cara serah terima, ada ijab qabul, tapi ijab qabulnya tidak syar'i. Namun apa yang terjadi? Air mineral ini secara hukum masuk kategori harta yang haram. Keharamannya bukan zatnya, keharamannya bukan karena milik orang, tapi keharamannya disebabkan akad. Akad yang tidak memenuhi ketentuan syariat, yakni rukun dan syarat akadnya tidak terpenuhi.
Misalkan hari ini banyak terjadi dan kita jumpai Bapak Ibu yang berbahagia. Misalkan kasus transaksi di dunia online. Misalkan kasus GoFood. GoFood itu kan secara akad, secara zat dia itu bukan milik orang, zatnya halal. Tapi ketika akadnya tidak syar'i, maka GoFood dibeli makanan dengan akad GoFood, transaksi GoFood, maka makanan menjadi tidak halal. Tidak halalnya di mana? Di akadnya tak syar'i. Kenapa tidak syar'i? Karena di dalam transaksi GoFood itu melibatkan tiga pihak. Ada konsumen, ada penjual, ada pihak kurir. Biasanya konsumen belanja lewat aplikasi, beli makanan, pesan makanan tertentu. Nanti makanan dibeli oleh si kurir dengan pihak rumah makan atau si penjual. Tapi si kurir pakai uang kurir sendiri, ditalangi. Artinya ini akadnya kod hutang. Nah, setelah dibeli oleh kurir, kurir mengantar ke konsumen. Ketika diantar ke konsumen, maka si konsumen membayar minimal 2, kadang-kadang ada 3, tapi lazimnya 2. Apa yang 2 yang dibayar? Pertama, biaya makanan yang dipesan. Yang kedua, jasa kurir. Nah, dalam satu waktu terjadi 2 akad. Transaksinya GoFood, akadnya ada 2. Pertama, akad jual beli. Akad jual beli ketika konsumen bayar uang makanan. Yang kedua, akad ijarah, akdun ala manfaatin bi'audin, akad atas manfaat. Manfaatnya apa? Kurir ngantar makanan, manfaat telah diberikan dari tenaganya, maka bi'audin, si kurir berhak mendapatkan iwat. Yang jadi persoalan, dalam satu waktu muncul 2 akad. Dalam satu transaksi ada 2 akad. Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, naha Rasulullah SAW an safqataini fi safqatin wahidah. Nabi mengatakan, Nabi SAW melarang. Apa yang dilarang? An safqataini fi safqatin wahidah, 2 akad satu transaksi. Nah, atau 2 transaksi satu akad. Dalam kasus GoFood bertentangan dengan hadis yang demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu, secara zat halal, secara kepemilikan dia itu bukan milik orang lain yang kita ambil, namun secara akad tak memenuhi unsur-unsur yang dibenarkan oleh muamalah di dalam Islam. Kenapa? Ala wajhi masru', akadnya itu tidak memenuhi ketentuan syariat, sehingga dengan demikian objek yang diakadkan menjadi tidak halal. Ya, objek diakadkan menjadi tidak sah dimiliki, sehingga kepemilikannya hakikatnya menurut syariat tidak terjadi perpindahan antara pihak pertama dengan pihak yang kedua. Meski terjadi ijab qabul, meski terjadi serah terima, uang yang kita pakai itu membeli uang yang halal, tapi akadnya tidak syar'i, maka sesuatu yang dimiliki menjadi tidak halal. Maka dari itu, inilah rumusan dari akad yang dirumuskan oleh para ulama. Artibat ijabi qabulin ala wajhi masru' yazharu asarahu fi mahallihi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini pentingnya kita memahami perkara akad. Inilah makanya kenapa tolak ukur muamalah itu syar'i atau tidak bukan dilihat dari pelaku, bukan dilihat dari label, tapi dilihat dari akad yang terjadi. Bisa jadi pelakunya dengan orang yang beda akidah, antara orang beda akidah. Bisa jadi labelnya tak menggunakan istilah syariah, tapi ketika akadnya itu memenuhi ketentuan syariat, maka muamalah itu syar'i menurut Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sampaikan ukuran syar'i itu harus terpenuhi 2 hal. Pertama rukunnya, yang kedua syaratnya. Nah, apa yang rukun itu harus dipenuhi? Minimal 3. Apa yang pertama? Ada namanya sigat. Sigat itu istilah lain adalah ijab dan qabul. Maka yang dikatakan akad mesti ada sigat. Keberadaan sigat itu menjadikan muamalah transaksi itu ridho tidak ridho. Ya, transaksi menjadi rela tidak rela, terhindar dari unsur paksaan, itu karena sigat. Nama lainnya ijab dan qabul.
Maka ketika rukun ijab qabul terpenuhi, maka akad memenuhi rukun yang pertama. Yang kedua, itu mesti terpenuhi aqidain, dua orang yang berakad. Maka orang yang bertransaksi tak bisa sendiri, tak boleh sendiri, ya. Yang namanya akad mesti terjadi dua pihak. Jual beli, misalkan akad jual beli ada dua pihak, penjual pembeli. Dalam akad ijarah ada dua pihak, aqidainnya siapa? Dalam akad ijarah ajir mustajir. Dalam akad hutang piutang ada kreditur debitur. Begitu seterusnya, mesti terpenuhi rukun yang kedua. Yang ketiga ada namanya mahallul akad atau ma'qud alaih. Mahallul akad, objek yang diakadkan. Objek yang diakadkan itu kalau tidak pada barang, dia maka terjadi pada jasa. Kalau pada barang mesti ada wujudnya, kalau pada jasa akad itu bisa langsung dimanfaatkan objeknya. Inilah pada pertemuan 2 pekan yang silam kami sampaikan, di mana kasus misalkan transaksi asuransi tidak memenuhi unsur mahallul akad. Dia tidak ada pada barang, tidak juga pada jasa. Tidak pada barang, tidak ada wujudnya. Tidak pada jasa, tidak bisa langsung dimanfaatkan setelah akad terjadi. Berbeda Bapak Ibu ketika berakad tentang memanfaatkan jasa rental mobil. Setelah kita sepakati terjadi akad, ijab qabul terjadi, maka manfaat mobil bisa berpindah, bisa diambil oleh si penyewa. Tapi tak terjadi pada asuransi. Contoh asuransi jiwa. Asuransi jiwa setelah berakad tidak bisa diambil manfaatnya. Ada syarat berikutnya. Misalkan kalau mati, kalau tak mati tak dapat manfaatnya. Oleh karena itu bisa dipahami dalam asuransi bukan terjadi pada barang, tidak pula terjadi pada jasa. Dengan demikian tak memenuhi rukun yang ketiga dari akad, yakni rukun mahallul akad. Kalau terpenuhi 3 ini Bapak Ibu, sigat, akidain, mahallul akad, maka transaksi akad memenuhi rukun. Kalau transaksi akad memenuhi rukun, terhindarlah transaksi itu dari yang namanya batil. Nah, meski terhindar dari batil, belum juga aman transaksi tersebut. Kenapa? Mesti terpenuhi syarat ketentuan kedua. Apa ketentuan kedua? Akad mesti terpenuhi unsur-unsur syarat. Nah, syaratnya apa saja? Di dalam SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah itu ada 12 syarat yang tentunya insya Allah kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Namun yang jelas, akad syar'i tidaknya nanti dilihat dari dua. Yang pertama rukunnya, 3 rukun tadi terpenuhi. Yang kedua syarat-syarat akadnya. Kalau rukun syarat terpenuhi, akadnya masru'. Maka ketika masru', objek yang diakadkan menjadi halal. Tapi kalau rukun syarat tidak terpenuhi, rukunnya tak terpenuhi, akadnya jadi batil. Tapi rukun terpenuhi, syarat tidak terpenuhi, akad menjadi fasad alias rusak, sama-sama akad yang tidak syar'i. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita uraikan satu persatu terkait dengan syarat-syarat 12 syarat akad menurut SAK Syariah. Dengan begitu insyaAllah akad transaksi yang akan kita lakukan terhindar dari akad yang tidak syar'i, sehingga objek yang kita miliki itu benar-benar halal dan dibenarkan menurut ketentuan syariat. Wallahu alam bisawab. Fa'tabiru ya ulil absar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.